Klub larang pemain, Timnas Indonesia bakal tampil pincang di Piala Asia U23 2024, PSSI beri tanggapan. Piala Asia U23 2024 menjadi turnamen yang dinantikan. Ajang itu akan digelar di Qatar mulai April mendatang. Namun, ada tantangan klasik yang mungkin dihadapi Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Mereka terancam tak bisa tampil full tim. Sebab, ketika Piala Asia U23 2024 bergulir, liga di mana pemain Timnas Indonesia U23 berkompetisi masih bergulir. Bahkan, bisa jadi sedang memasuki fase penting. Persija Jakarta belakangan cukup sering menyumbang pemain ke skuad Timnas Indonesia di berbagai kelompok umur. Macan Kemayoran pun berpotensi akan melepas banyak pemain ke Piala Asia U23 2024. Namun, Persija Jakarta dan klub-klub lain sebenarnya memiliki hak untuk tidak melakukan itu. Karena kembali alasan pertama ini tidak masuk agenda FIFA. Dilansir bolasport.com, Persija Jakarta menjadi klub pertama yang menyuarakan penolakannya melepas pemain ke Timnas U23. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll secara tegas menyatakan tidak akan melepas pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Tidak akan lepas pemain ke Timnas U23 Indonesia, ucap Thomas Doll dikutip dari bolasport.com, Kamis, 15 Februari 2024. Thomas Doll menyebut klub tengah membutuhkan kekuatan penuh dalam menjalani kompetisi, apalagi saat ini tim Macan Kemayoran masih terseok-seok di papan tengah klasemen sementara Liga 1. Kini Persija yang mengoleksi 32 poin berada di urutan ke-9 klasemen Liga 1 2023-2024. Kami membutuhkan mereka, tutur pelatih asal Jerman itu. Tentu karena perburuan gelar juara, kata Thomas Doll. Thomas Doll diketahui menjadi pelatih Liga 1 yang pelit melepas pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Bukan untuk pertama kali ini saja Thomas Doll membuat pernyataan menahan pemain, ia sudah bersitegang dengan PSSI dan pelatih Timnas Indonesia sebelumnya. Meski belum ada pengumuman resmi nama pemain yang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, para pemain Persija yang bakal dipanggil antara lain Rio Fahmi, Rizky Ridho dan Doni Tripamungkas. Selain Persija, Borneo FC juga menyatakan menolak melepas pemain untuk Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di Piala Asia 2024. Kami tahu pencapaian terbaik seorang atlet adalah ketika ia bisa membela tim nasional, kata manajer Borneo FC, Dandri Dauri dilansir dari laman Borneo FC, saat ini kami butuh tenaga semua pemain. Pemain punya tugas mempertahankan posisi klub di puncak klasemen, agar kami bisa tampil di Championship Series, sambungnya. Dikabarkan ada 3 pemain Borneo FC yang masuk dalam radar Shin Taeyong. Mereka adalah Fajar Fatur Rahman, Komang Teguh Trisnanda, dan M. Taufani. Saat ini Borneo FC sedang memuncaki klasemen sementara Liga 1 mengoleksi nilai 54 hasil dari 16 kemenangan, 6 hasil imbang dan baru 2 kali menderita kekalahan. Dengan menyisakan 10 pertandingan lagi, Borneo memang tim yang paling berpeluang mengamankan babak 4 besar. Di mana Liga 1 musim ini memakai format 4 besar. Penolakan klub-klub melepas pemainnya ke Timnas U23 bakal membuat skuad Garuda tampil tak maksimal pada Piala Asia 2024. Padahal tim besutan Shin Taeyong tersebut dipatok untuk bisa lolos dari fase grup atau babak 8 besar. Menanggapi itu pelatih Dewa United Jan Olde Riekerin berharap PSSI dan klub-klub Liga 1 mendapat solusi terkait pemanggilan pemain untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024. Masalah kembali muncul jelang Piala Asia U23 2024 yang akan berlangsung di Qatar, 15 April, 3 Mei mendatang. Pada periode tersebut, musim reguler Liga 1 2023-2024 memasuki masa krusial dan semua tim memerlukan skuad terbaiknya. Menurut saya isu ini bukan hanya masalah Dewa, Persija, atau apa. Federasi, PSSI, dan klub harus bekerja sama untuk menemukan bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan talenta-talenta. Kita harus berkomunikasi, kata Riekerin dikutip dari Antara. Pelatih asal Belanda itu berharap semua pihak bisa menahan memberi pernyataan yang bisa memperkeruh situasi. Riekerin mengatakan PSSI dan klub-klub Liga 1 harus bisa mencari solusi bersama.
Sampai pada akhirnya PSSI angkat bicara usai pelatih Thomas Doll enggan melepas pemain Persija Jakarta ke Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024 Qatar. Dikatakan Sumarji, PSSI akan terus menjalin komunikasi dengan semua klub agar bersedia merelakan pemainnya bergabung dengan Timnas U23 Indonesia. Kami akan komunikasikan lagi dengan intens ke klub masing-masing, termasuk Persija, kata Sumarji. Hal yang sama diprediksi juga akan terjadi pada pemain abroad yang sulit dilepas klub masing-masing. Sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan Timnas U23 lantaran masih di bawah batas usia. Pemain abroad yang memenuhi syarat itu ialah Justin Hubner, Wolverhampton, Pratama Arhan, Suwon FC, Elkan Bagot, Bristol Rovers, Ivar Jenner, FC Utrecht, Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Anggota Exco PSSI, Endri Irawan menanggapi soal peluang pemain abroad bergabung Timnas U23 Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Abroad nanti Pak Ketum langsung usahakan itu, kata Endri Irawan. Endri Irawan menjelaskan bahwa soal pemain abroad akan dibicarakan dalam rapat Exco yang berlangsung hari ini. Ya mungkin besok dibicarakan sekalian, besok kita nanti umumkan oleh PSSI. Bagaimana hasilnya Exco besok, ujarnya, tanggal 19 Februari 2024. Sementara itu, juga ada beberapa pemain Timnas Indonesia yang bermain di Liga 1 yang masih memenuhi syarat untuk membela Timnas U23. Mereka ialah Hernando Ari, Persebaya, Rizky Ridho, Persija, Witan Sulaiman, Persija, Egy Maulana Fikri, Dewa United. Baru-baru ini beredar kabar baik dari Pratama Arhan, ia berpeluang mendapat izin dari klub Suwon FC untuk membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 pada 15 April hingga 3 Mei 2024 mendatang. Hal ini dikemukakan langsung oleh pelatih Suwon FC Kim Eun-jung serta General Manager Choi San-ho, Kamis, 16 Februari 2024. Syarat utama Pratama Arhan dilepas ke Timnas Indonesia ialah kondisi skuad Suwon FC berjalan dengan baik. Saya tahu Piala Asia U23 2024 sangat penting untuk Timnas Indonesia dan Pratama Arhan, ujar Kim Eun-jung dilansir melalui Bola Sport. Jadi, saya akan bantu sampai bisa, tentu saja ini tergantung situasi kami di April nanti. Apakah banyak pemain cedera, ujar Choi San-ho. Pada Piala Asia U23 2024, Timnas U23 Indonesia tergabung di dalam grup A bersama Australia, Qatar, dan Yordania. Laga pertama Timnas U23 Indonesia bakal melawan tuan rumah Qatar pada 15 April 2024. Setelah itu, Garuda Muda melawan Australia pada 18 April 2024. Terakhir, tim besutan Shin Taeyong itu melawan Yordania pada 21 April 2024. Semua pesaing Timnas di grup A Piala Asia U23 sudah pernah menginjakan kaki di babak semifinal Piala Asia U23 bahkan mereka pernah keluar sebagai juara 3 di turnamen tersebut. Artinya pesaing Timnas Indonesia memang layak masuk ke Olimpiade meskipun hanya Australia yang secara nyata berpartisipasi di Olimpiade mengingat tahun edisi mereka juara bertepatan sebagai ajang seleksi ke Olimpiade. Begitupun dengan edisi kali ini, Timnas Indonesia harus mampu keluar minimal sebagai juara ketiga jika ingin lolos ke Olimpiade. Jangan khawatir, meskipun kita baru pertama kali mengikuti Piala Asia U23 tetapi kita pernah lolos ke Olimpiade tahun 1956. Terus dukung perjuangan Garuda Muda, jangan gentar meskipun lawan yang dihadapi tidaklah mudah. Sekedar informasi Timnas Indonesia U23 akan menggelar TC di Dubai pada 31 Maret hingga 8 April mendatang. TC ini sebagai persiapan Timnas Indonesia U23 menuju Piala Asia U23 2024 yang digelar di Qatar mulai 15 April mendatang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update dari kami, Lokal Football.